Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. John Locke pada tahun 1636 sampai 1704 Masehi. Tokoh yang pertama merupakan seorang filsuf yang lahir di Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan secara empirisme, isi pemikiran, filsafat politik. John Locke dikenal sebagai tokoh filsuf negara liberal. John Locke berpendapat bahwa dalam demokrasi, pemerintahan merupakan alat yang dibentuk hanyalah sebagai lembaga untuk menjamin kepentingan masyarakat terhadap hak-hak politis yang mencakup hak individu, hak politik, dan hak milik, dan hak atas kebebasan. Montesquieu merupakan seorang filsuf Prancis yang menjadi salah satu tokoh pendukung demokrasi lewat kontribusi dalam konsep pemerintahannya, yaitu Res Politica, di mana Montesquieu memisahkan kekuasaan politik dalam negara demokrasi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, di mana eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang dan legislatif bertugas membuat undang-undang, serta yudikatif yang berperan sebagai pengawas pemerintah. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Seperti yang pertama, muncul pada zaman Yunani kuno. Demokrasi di Yunani kuno berjalan selama ribuan tahun hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Contohnya Athena memulai demokrasi dengan Cleomenes sebagai tokoh utamanya. Yang kedua, demokrasi pada abad ke-20. Demokrasi terus menyebar ke berbagai negara di dunia setelah rakyat jelata dan perempuan yang tidak memiliki hak suara ataupun hak politik menyuarakan keresahannya. Setelah itu, pecahnya revolusi Rusia pada 1917 juga menjadi tonggak sejarah bagi semakin berkembangnya demokrasi. Meski demikian, masih ada beberapa negara di Eropa yang menggunakan fasisme dan kediktatoran untuk membangun negara yang hancur, contohnya seperti Jerman dan Italia. Namun, kedua negara tersebut pada akhirnya dihancurkan oleh negara-negara sekutu yang menganut sistem demokrasi pada Perang Dunia Kedua. Dampak-dampak positif. 1. Rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan juga bebas mengutarakan pendapatnya. 2. Peran rakyat sangat berpengaruh. 3. Masa pemerintah yang lama membuat pembangunan menjadi berkasimun. 4. Menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. 5. Bersih tanpa ada paksaan dari oknum-oknum tertentu. Dampak negatifnya. 1. Pikiran rakyat banyak yang tak terkontrol dan meminta untuk memerdekakan daerahnya sendiri. 2. Banyak terjadi korupsi. 3. Nepotismenya di mana-mana. 4. Suara perwakilan terkadang kurang bisa mengartikan isi hati. 5. Pemerintah bersifat otoriter.